Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidha yaqulu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, di siang hari ini pada Jumat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kajian muslimah dengan tajuk hadiah para ulama untuk para muslimah yang membahas kitab atau pembahasan fatwa al-mar'atil muslimah, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan wanita muslimah. Ya, jadi ilmu dari para ulama ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu sangat dibutuhkan oleh muslimah, terutama di zaman sekarang ini di mana godaan dan tantangan seorang muslimah itu sangat besar sekali. Ya, ada tantangan berupa syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, sehingga kadang sebagian muslimah tidak bisa menentukan mana pendapat-pendapat yang benar dari pendapat para ulama. Karena muslimah, salah satu ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah naqisatu aqlin wa dinin, kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya, walaupun tidak secara keseluruhan seperti itu, tapi secara umum. Sehingga kadang seorang wanita itu lebih mendahulukan perasaannya daripada ilmu. Ya, kadang sebagian mereka tahu ilmunya tapi perasaannya lebih didahulukan. Ya, ini kita maklumi, itulah wanita. Dan seorang harus memaklumi kondisi mereka, wanita yang punya karakter yang berbeda dengan laki-laki. Ya, sehingga pembinaan, bimbingan ilmu dari para ulama kita itu sangat dibutuhkan oleh para wanita, para muslimah. Ya, yang gampang terombang-ambing di dalam kebingungan disebabkan kurangnya ilmu. Dan ilmu ini akan menjadikan seorang itu dimudahkan untuk memilih mana dari pendapat para ulama yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mana dari pendapat tersebut yang berbeda atau menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena para ulama juga manusia, bisa salah dan bisa benar. Oleh karena itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara perbedaan pendapat tersebut ada yang bisa kita katakan semuanya benar, dan ada yang kita katakan satu salah dan yang satu benar. Tergantung bagaimana kecocokannya, keselarasannya dengan dasar hukum di dalam agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Para muslimah ya yang memiliki ilmu itu berbeda dengan muslimah yang tidak memiliki ilmu. Muslimah yang punya ilmu adalah mereka yang memiliki pegangan ketika mereka harus memilih ya antara satu dari dua hal. Ya, satu dari dua hal. Oleh karena itu, maka pembelajaran secara khusus, kajian secara khusus muslimah ini sangat dibutuhkan terutama di zaman kita sekarang ini. Maka salah satu yang diusahakan dan dilaksanakan oleh Madrasah Sunnah Makassar adalah ya bagaimana bisa mengadakan kegiatan khusus untuk muslimah.
Ya, sehingga kegiatan kita pada siang hari ini adalah salah satu dari tujuan tersebut. Barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antunna semuanya, ya, baik yang hadir di markas Madrasah Sunnah atau yang mungkin sedang live streaming di Facebook Madrasah Sunnah. Barakallahu fikunna. Taib. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Pembahasan kita sekarang adalah tentang air dan juga tentang najis. Tentang air dan juga najis. Ini sudah masuk dalam pembahasan fikih, ya, tentang air dan tentang najis. Taib. Yang pertama adalah ma hukmu najasati thawbil mar'ati minat tariq. Apa hukum najisnya pakaian wanita, ya, disebabkan oleh jalanan yang dia lalui. Jadi salah satu dari ciri pakaian wanita itu lebih panjang dari pakaian laki-laki. Makanya jubah itu nggak bisa disebut pakaian wanita, ya. Yang dipakai laki-laki jubah kan kalau kita lihat, oh ini mirip daster gitu, ya. Itu beda. Kalau pakaian wanita itu lebih panjang. Kalau pakaian laki-laki itu, ya, di atas mata kaki atau setengah betis. Disebutkan tentang sifat pakaian Nabi SAW, Rasulullah, ya, salah satu sifat pakaian beliau adalah kana thawbuhu ala nisfi saqai. Adalah pakaian Nabi itu setengah betisnya, ya, setengah betisnya. Taib. Walaupun diperbolehkan seorang berpakaian untuk laki-laki, ya, di atas mata kaki, ya, dan dia tidak boleh berpakaian melebihi dari mata kakinya karena ada larangan dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja dari kain, ya, yang melampaui mata kaki maka itu di dalam neraka. Nah, ini ancaman menunjukkan bahwa pakaian laki-laki yang melebihi mata kakinya itu diancam, yang menunjukkan bahwa itu perkara yang diharamkan di dalam agama. Taib. Untuk adapun para wanita, maka mereka dianjurkan untuk menjulurkan pakaiannya, ya, memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kakinya. Nah, oleh karena itu kejadian yang biasa muncul, ya, di sebagian muslimah adalah ketika dia berjalan sebagian pakaiannya itu mengenai tanah. Nah, sekarang apa hukumnya? Gimana kalau dia kena najis? Kalau laki-laki kan enggak, ya. Nah, kecuali kalau pakaian laki-lakinya kayak pakaian perempuan, ya, melebihi mata kakinya. Tapi kalau perempuan kan melebihi sehingga dia kena tanah. Nah, tanah itu ada yang najis, ada yang enggak, ada yang najis, ada yang tidak. Nah, itu dia lewati semua. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukum najis dari pakaian yang mengenai wanita atau pakaian wanita ketika berada di jalan. Ya, berada di jalan. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita terdahulu memang itu banyak jalan. Artinya berjalan, bukan berkendaraan. Walaupun sebagian berkendaraan, terutama di perjalanan yang jauh. Tapi ketika mereka di perjalanan yang dekat, maka mereka juga berjalan dan melewati tempat-tempat yang kotor. Nah, kita lihat jawaban Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, sa'alathu sallallahu alaihi wasallam imra'atun faqalat. Ada seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, ya. Wanita bertanya kepada Nabi. Ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwa wanita itu dari Bani Abdil Ashhal, dari Bani Abdil Ashhal. Dia bertanya kepada Nabi alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan terdahulu para wanita ketika menghadapi sebuah kesulitan dalam perkara agama, maka mereka bertanya kepada Nabi. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita berbicara dengan orang yang bukan mahramnya selama tidak menimbulkan fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah. Jika menimbulkan fitnah, maka tentunya fitnah inilah yang menyebabkan hal itu diharamkan. Ya, karena itu bisa menimbulkan, bisa membinasakan seseorang. Karena wanita
adalah cobaan terbesar bagi seorang laki-laki, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Kata Nabi, tidak ada fitnah, cobaan yang paling besar yang aku tinggalkan, yang paling berbahaya untuk laki-laki kecuali seorang wanita. Nah, namun bukan berarti bahwa laki-laki dan wanita tidak boleh berbicara. Boleh saja dia berbicara. Misalnya pedagang dengan pembeli, antara laki-laki dengan perempuan dan bukan mahramnya, maka boleh dia berbicara. Nah, demikian pula Nabi alaihissalam sering ditanya oleh seorang wanita yang bukan mahram beliau. Nah, ini seorang wanita dari Bani Abdil Ashhal. Nah, wanita itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjid, ya muntatina. Wahai Rasulullah, kami ini ketika pergi ke masjid, ya, maka jalan yang kami lalui itu kotor. Jalan yang kami lalui itu kotor. Ya, ini para wanita kalau ke masjid jalan kaki. Ya, maka kalau misalnya masjidnya dekat, ya silakan jalan kaki. Kemudian yang kedua, bahwa seorang wanita ke masjid itu boleh-boleh saja. Ya, cuma sholat yang paling bagusnya para wanita adalah di rumahnya. Ya, afdal salatil mar'a fi baitiha. Ya, afdalnya salatnya wanita itu di rumahnya. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya dia ke masjid nggak apa-apa. Bahkan nggak boleh seorang laki-laki melarang istrinya atau anak perempuannya ke masjid tanpa alasan. Kalau dia nggak punya alasan yang syar'i, ya, alasan fitnah misalnya, maka nggak boleh dia larang. La tamna'u ima Allahil masajid, kata Nabi. Jangan kamu melarang wanita-wanita, hamba-hamba Allah yang wanita itu pergi ke masjid. Oleh karena itu masjid bisa untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan di sebagian masjid ada masjid khusus wanita, ya, terutama di pondok-pondok pesantren. Ya, tapi secara umum masyarakat, satu masjid untuk laki-laki dan perempuan, kemudian diberi batas antara shaf laki-laki dan perempuan. Nah, wanita itu bertanya, ya Rasulullah, kalau kami pergi ke masjid, ya, dan kami melewati jalan yang kotor, fa kaifa naf'alu idza mutirna? Ya Rasulullah, apa yang kami harus lakukan kalau hujan? Kalau hujan kan jalanannya becek, ya kan? Jalanan becek. Jadi ketika jalanannya becek, maka kemungkinan besarnya pakaian kita terkena oleh jalanan yang becek tadi. Nah, cuma masalahnya wanita tadi mengeluhkan bahwa jalanannya kotor, ada najisnya, itu. Kemudian becek. Apa yang harus kami lakukan, kata wanita tersebut? Taib. Nah, ini yang menjadi semangat bagi seorang wanita, ya, ketika ada masalah mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena masalah agama itu lebih penting dari masalah dunia, perkara dunia. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Alaisa ba'dahu tariqun hiya atyabu minha?" Bukankah setelah jalan yang dia lalui tadi ada jalanan juga yang lebih bagus, gitu, lebih bersih, ya, dari jalanan yang dia lalui sebelumnya? Maksudnya dari jalanan yang ada kan nggak semuanya kena najis, gitu. Ada jalanan yang kena najis, ada jalanan yang tidak kena najis, ada yang bagus, ada yang tidak. Maka Rasulullah mengatakan atau bersabda, dari jalanan yang dia lalui tadi, bukankah setelah jalanan yang kotor tadi ada juga jalanan yang lebih bersih, yang lebih bagus? Maka wanita itu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ada wahai Rasulullah, kata wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadhihi bihadhihi. Maksudnya jalanan yang bersih tadi membersihkan pakaian wanita yang terkena kotoran dari jalanan sebelumnya. Nah, gitu. Hadhihi bihadhihi. Artinya ini dengan ini. Ini dengan ini. Maksudnya jalanan yang ini yang lebih bersih membersihkan jalanan yang sebelumnya kotor tadi. Atau jalanan yang kotor tadi dibersihkan oleh jalanan yang ini yang setelahnya lagi. Jadi ketika wanita berjalan, kemudian pakaian dia mengenai jalanan, maka ketika ada kotor najisnya, maka kotoran tadi dibersihkan oleh jalanan yang setelahnya lagi, yang lebih bersih atau yang lebih bagus. Nah,
kecuali kalau misalnya seorang wanita ketika mau masuk masjid melihat di pakaiannya ada kotoran atau najis, dia pastikan dengan bau, rasa dan warnanya, maka wanita tersebut wajib untuk mencucinya. Tapi kalau tidak, maka dia harus yakin bahwa jalanan yang bersih telah membersihkan najis dari kotoran atau najis yang mengenai pakaian sebelumnya. Jadi jalanannya itu yang misalnya jalanan kotor nih, terus pakaiannya kena najis, dia jalan lagi di jalanan yang lebih bersih. Nah, itu biasanya pakaiannya kadang terseret di jalanan, maka jalanan yang bersih tadi membersihkan kotornya pakaian disebabkan oleh najis. Jelas insya Allah ya. Nah, kecuali tadi dia pastikan, dia yakini dan dia lihat bahwa pakaiannya berubah warna, rasa dan baunya disebabkan oleh najis, dan dia pastikan, maka dia harus mencucinya. Dia harus mencucinya. Kalau tidak, maka cukuplah perjalanan dia dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih itu membersihkan pakaiannya. Nah, kemudian wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain kata Imam Ibnu Qayyim, alaisa ba'dahu ma huwa atyabu minhu. Bukankah tanah yang setelahnya itu lebih bersih, lebih bagus daripada tanah yang sebelumnya? Ya, maka wanita itu mengatakan, bala, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, fa inna hadza yudhibu bidzaka atau yadhabu bidzaka. Sesungguhnya ini hilang, maksudnya pakaian tadi kotorannya hilang bidzaka dengan tanah yang bersih tadi. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik. Jelas insya Allah ya. Jadi para wanita yang atau para muslimah yang pakaiannya tanah ya, kemudian kena najis, kalau najisnya dia tidak bisa pastikan, maka insya Allah najis itu sudah bersih dengan tanah yang dia lewati tadi. Kemudian Wasallallahu sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, fakilala, kemudian dikatakan kepada beliau, inna nuridul masjid, ya, fanata'u tariqa an-najasa. Wahai Rasulullah, kami ini ingin pergi ke masjid, namun pakaian kami terkena oleh atau kami melewati jalanan yang bernajis gitu. Kami ingin pergi ke masjid dan kami melewati jalanan yang bernajis. Ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, al-ardu yudhiru ba'dhuha ba'dha. Tanah itu sebagiannya membersihkan sebagian yang lain. Tanah itu sebagiannya membersihkan sebagian yang lain. Ini beda dengan laki-laki atau wanita yang pakai sendal, sendalnya kena najis, maka cara membersihkannya dia gosok, ya, digosokkan di tanah yang bersih atau di rumput. Nah, kalau ini kan pakaian ya, kalau pakaian cukup ya, perjalanan dia itu cukup untuk membersihkan najisnya. Ya, kemudian wasa'alathu sallallahu alaihi wasallam, itu tadi hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh seorang wanita, imra'atun faqalat, wanita itu mengatakan, ihdana yusibu thawbaha ya min damil haidhah. Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid. Sepakat para ulama bahwa darah haid itu najis. Sedangkan darah selain darah haid itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, adapun darah haid sepakat para ulama itu najis. Nah, jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami pakaiannya kena najis dari darah haid. Kaifa tasna'u bih? Apa yang harus dia lakukan? Nah, gitu. Jadi ini lagi pertanyaan kaitannya dengan masalah najis kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang harus dia lakukan? Jadi ceritanya kena najis pakaiannya. Biasa ya, kalau wanita sedang halangan, sedang haid, maka kadang darah haid tadi mengenai pakaian. Kalau begitu apa yang harus dia lakukan? Sebenarnya masalahnya remeh ya, masalahnya kalau kita lihat ya biasa gitu ya. Ya dicuci gitu kan, kita tahu. Kita nggak belajar mungkin tahu, nah ini dicuci. Cuma yang ingin diperjelas adalah apakah memang harus dicuci gitu. Kalau kita kan mainnya gampangan, kena najis ya, atau kena darah haid, kita nggak tahu darah haid najis atau enggak, ya udah dicuci selesai gitu kan. Tapi
wanita ini ingin tahu apakah dia najis atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah harus dicuci atau enggak, gitu kan? Jadi ini menunjukkan detailnya keinginan dari wanita tersebut terhadap ilmu yang berkaitan dengan masalah darah haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahu thumma taqridahu bil ma, thumma tandahu, thumma tusalli fi. Dia ambili najisnya, darah haidnya tadi, lalu dia kucek ya. Jadi dia rendam, diambil darah haidnya, diambili, setelah itu dikucek supaya bagian-bagian dalam yang kena darah haid tadi dari pakaiannya itu bisa bersih. Setelah itu dia bilas. Jadi sini nggak ada syarat harus pakai sabun ya. Walaupun pakai sabun lebih bagus, pakai deterjen itu lebih bagus. Tapi nggak ada syarat. Kalau dia sudah mengambil darah haidnya lalu dia menguceknya, setelah itu dia dia bilas ya, maka itu sudah cukup. Kata Nabi, summa tusolli fihi, lalu kemudian dia bisa sholat dengan menggunakan air tersebut. Ya, dia bisa sholat dengan menggunakan air atau afan. Dia bisa sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Baik. Jadi di sini ada dua jawabannya berkaitan dengan masalah hukum najisnya pakaian wanita. Ada yang najisnya itu disebabkan oleh kotoran-kotoran selain darah haid, dan ada yang disebabkan oleh darah haid. Nah, begitu caranya, dan insya Allah para muslimah nggak perlu bingung lagi masalah ini. Ini jawaban yang diberikan oleh Nabi alaihissalam berkaitan dengan masalah ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah atau hukmu baulis shagir idza waqa'a 'ala thawb. Ya. Jadi hukum kencing anak kecil apabila terkena pakaian. Hukum kencing anak kecil apabila terkena pakaian. Ya, biasanya bayi itu ketika ngompol ya, itu kena pakaian kita. Apa hukumnya? Ya, ma hukmu baulit tiflis shagir idza waqa'a 'ala thawb. Jadi apa hukumnya kencing anak kecil ya apabila terkena pakaian. Taib. Jadi anak kecil itu kencingnya nggak sama dengan orang besar ya. Kalau anak kecil itu insya Allah baunya nggak menyengat gitu. Tapi apakah dia najis atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, dia ada hukum tersendiri. Kemudian apakah disamakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Ini juga kita lihat nanti. Ada hukum tersendiri. Kemudian yang ketiga, apakah disamakan antara bayi yang masih minum ASI tanpa ada makanan lain, dia masih ASI, dia minum, dengan seorang bayi yang sudah makan makanan lain selain ASI? Itu juga akan dibahas. Jadi ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau ketika ditanya tentang masalah ini, kata beliau, as-sahih fi hadhil mas'alati anna baulal dzakari alladhi yataghadza bil labani khafifun najasati. Yang benar dalam masalah ini menunjukkan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat tersebut, pendapat yang paling kuatnya atau yang benarnya adalah bahwa kencing bayi laki-laki yang masih makan atau masih mengkonsumsi ASI secara khusus, maka khafifun najasah. Dia adalah najis yang ringan. Najisnya ringan. Sebenarnya najis tapi ringan. Jadi kencing secara umum najis. Tapi nanti ada yang ringan, ada yang ada yang mukhaffafa, ada yang mughallad, ada yang berat. Ada juga masukan, ada yang mutawassithah, yang pertengahan. Gitu ya. Jadi untuk bayi laki-laki itu najisnya ringan. Ingat ya, berarti dia najis. Ya, karena ringan berarti cara membersihkannya beda dengan najis yang lain. Wa annahu yakfi
fi tadhhirihi an-nadhu. Dan cukup untuk membersihkan kencing bayi laki-laki yang masih, ingat ya, masih makannya ASI, cuma ASI saja, belum ada, jadi eksklusif ASI eksklusif ya. Cukup cara membersihkannya adalah memercikkan air. Jangan memercikkan air kencingnya, diambil air kencingnya dipercikkan, salah paham ini. Jadi memercikkan airnya, air yang dipercikkan di air kencing tadi, misalnya dia kencing ya, kencing, jangan dihadang kemudian nanti oh ini pakai memercik ini, salah ya. Jadi air kencing tadi ya diambilkan air untuk dipercikkan. Biasanya kalau bayi itu kencingnya nggak banyak ya, biasanya sedikit sih ya biasanya. Taib. Jadi cukup dipercikkan an-nadhu. Wa huwa ay yakmurahu bil ma wa yasubbu alaihi al ma hatta yashmaluhu biduni farkin. Jadi maksudnya adalah dia memercikkan ya air itu dan menyiramkannya atau memercikkannya air tersebut sampai terkena semua tanpa dia mengkerik, tanpa mengerik, artinya tanpa mengkucek-kucek ya, cukup. Ya, cukup. Wa biduni asrin, yang tidak wa biduni asrin. Jadi dia siram atau dia percikkan tanpa dia bersusah-susah. Ya. Tanpa dia bersusah-susah. Jadi misalnya ada kencing, dia cukup siram saja tanpa dia kucek, itu sudah cukup. Untuk bayi apa? Untuk bayi laki-laki. Untuk bayi laki-laki. Ya. Wa dzalika annahu thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ji'a bibni saghirin wa wada'ahu fi hijrihi. Dan ini sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika ada seorang anak bayi yang dibawakan kepada beliau. Lalu beliau meletakkan bayi tersebut di pangkuan beliau. Fabala alaih, lalu bayi itu kencing di pangkuan beliau. Ya, fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu walam yaksilhu. Kemudian dia meminta air, lalu dia siramkan air tersebut tanpa mencucinya. Jadi ini ya bukan sekedar dipercik ya, dipercikkan begitu, tapi dipercik atau disiramkan air tersebut tanpa dikucek. Jadi diusahakan semua yang terkena air tadi atau air kencing tadi kena air. Jadi kalau dia sudah kena air, dia sudah dianggap bersih. Dianggap bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Pelajaran yang bisa kita petik adalah bagaimana sayangnya Nabi kepada anak-anak. Ya, sampai itu bukan anak beliau ya, itu anaknya orang, tapi beliau pangku. Ya, ini tentunya membahagiakan orang tuanya ketika ada seorang orang tua lalu kemudian anaknya dipangku oleh orang lain, yang orang lain itu bukan orang tuanya tapi dia pangku. Ini membahagiakan orang tua terhadap anaknya. Anaknya itu disayang oleh orang lain. Ya, inilah bagaimana Nabi memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak walaupun bukan anaknya sendiri. Dan ini yang hilang dari kita kaum muslimin. Kadang kita melihat anak itu nanti anak kita sendiri. Kalau anak orang lain berbuat salah walaupun di depan kita jarang menegur, atau dalam bahasa kita membiarkan anak itu melakukan kesalahan sehingga tidak ada semacam keterikatan kemasyarakatan padahal sesama muslim. Dan ini harus diperbaiki sebenarnya. Kenakalan anak dan pendidikan anak itu harus dilakukan secara serempak oleh seluruh kaum muslimin. Kalau dilakukan oleh satu orang saja, misalnya ada seorang yang mampu mendidik anaknya, tapi kalau dia tinggal di lingkungan yang anak-anaknya juga kurang bagus, maka akan terkena virus dari anak-anak yang jelek tadi, dari anak yang sudah bagus tadi. Sehingga perlu adanya kebersamaan. Dan ini yang Nabi lakukan. Coba lihat ketika ada seorang anak datang, lalu anak itu makan tapi dengan cara yang salah. Dia makan dengan tangan kiri, dia makan tergesa-gesa ya, dia mengambil yang terlalu jauh. Maka kemudian Nabi melihat anak itu langsung menegur, memperbaiki. Ini bukan anak dia, anaknya orang.
Tapi kemudian Nabi langsung menegur, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi, wahai anak kecil, baca bismillah dulu. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling dekat denganmu. Itu kata Nabi SAW. Ini bukan anaknya beliau. Ya, ada seorang anak juga yang sedih. Ya, sedih, dihibur oleh Nabi SAW. Anak kecil loh ya. Jadi jangan meremehkan masalah anak kecil. Masalah kita bukan sekedar masalah orang-orang besar, tapi anak-anak kecil juga punya masalah. Dan ini harus ada kerjasama, ta'awun, saling bantu-membantu antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Tidak bisa masalah kenakalan anak diselesaikan oleh satu orang saja, nggak bisa. Oleh pemerintah saja misalnya, rakyat tidak ada punya peran, nggak bisa. Kita lihat di penjara-penjara, masih banyak anak-anak di bawah umur yang masuk dalam penjara, melakukan tindak kriminal, pencurian, atau bahkan perampokan dilakukan oleh anak-anak kecil. Ya, Masya Allah. Bahkan ada sebagian mereka mampu melakukan kejahatan lewat internet. Ya, lewat internet, membobol misalnya kode-kode dan seterusnya. Dilakukan oleh anak-anak kecil. Nah, ini tentunya sekali lagi kalau tidak kerjasama secara bersama antara seluruh kaum muslimin, ya, seluruh warga negara di negara kita ini, maka ini akan sulit, akan terus ada kenakalan anak, ya, semakin besar dan semakin besar. Ini hikmah yang bisa kita ambil, bagaimana Nabi SAW memperhatikan anak yang bukan anaknya, digendong, diletakkan, bahkan diletakkan di pangku beliau, di pangku oleh beliau. Bahkan ketika beliau anak ini kencing, Nabi tidak marah. Nabi cuma meminta air, kemudian air itu disiramkan, ya, di tempat yang Nabi kena kencing. Ya, subhanallah. Bagaimana kelembutan Nabi, kesabaran Nabi terhadap anak kecil, ya, apalagi orang-orang besar. Nah, kemudian disebutkan, amma binisbah bil unsa lil unsa, adapun kalau bayi tersebut adalah wanita, fala budda min ghusli bauliha. Kata Syekh Utsaimin, maka wajib atau harus dicuci kencingnya. Dicuci berarti dikucek. Itu aja bedanya. Kalau tadi disiramkan aja atau dipercik, ya, bahasa kita dipercik atau disiramkan kalau untuk laki-laki. Kalau wanita maka dicuci. Dicuci berarti ya dikucek, ada dikuceknya. Ya, dikucek, dibersihkan. Itu bedanya. Li'annal asla annal baula najasun. Karena hukum asal air kencing itu najis. Jangan mengatakan air kencing bayi laki-laki itu nggak najis. Ya, dia najis. Karena itu hukum asal, dia najis. Cuma apa? Najisnya mukhaffafah, ringan. Najisnya ringan. Jadi, li'annal asla annal baula najasun. Kata Syekh Utsaimin, hukum asal air kencing itu najis. Wa yajibu ghusluhu, maka wajib untuk dicuci. Lakin yustasnal ghulamus saghiru lidalalati sunnati alaihi, akan tetapi dikhususkan atau dikecualikan untuk bayi laki-laki, ya, karena adanya dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang itu. Jadi untuk mengkhususkan sesuatu kita butuh dalil, maka dalilnya ternyata ada dari sunnah. Ya, sunnahnya bersifat sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah artinya perbuatan Nabi SAW, ya, perbuatan Nabi SAW yang menyiram air kencing bayi laki-laki yang beliau gendong, kemudian kencing. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini kita sudah selesai jawaban Syekh Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kita tambahkan ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, ya, dari Abu Sama, pembantu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Ya, dicuci dari kencing bayi perempuan dan dipercikkan, atau bahasa kita disiram, ya, enaknya, ya, dipercikkan atau disiram dari bayi laki-laki.
Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kencing bayi perempuan itu lebih najis dibanding dengan bayi laki-laki. Sama-sama najis, cuma najisnya beda. Kenapa? Dari sisi mana kita melihat najisnya beda? Dari sisi perlakuan, ya, dari najis tersebut, atau dalam bahasa kita cara membersihkan yang berbeda menunjukkan najisnya beda. Seandainya najisnya sama, maka cara membersihkannya sama. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam membedakan cara membersihkan najis untuk seorang bayi laki-laki dan perempuan. Bayi laki-laki cukup disiram atau dipercikkan, dan bayi perempuan itu dicuci. Ya, ini menunjukkan perbedaan. Dan perbedaan ini kita bisa simpulkan bahwa najis dari bayi perempuan itu lebih dari najis bayi laki-laki. Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Nah, itu pertanyaan. Kenapa bisa? Kadang kita bisa jawab, hikmahnya apa gitu. Kadang juga kita nggak bisa jawab. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hal ini. Itu pun kita nggak bisa pastikan bahwa jawaban ulama tersebut pasti begitu, enggak. Ini perkiraan para ulama. Menguak hikmah di balik perbedaan tersebut. Ya, perbedaan tersebut. Dan ini menunjukkan memang laki-laki dan perempuan itu punya karakter yang berbeda, punya ciri-ciri berbeda, punya sifat yang berbeda. Nah, kita lihat komentar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, mantan ketua Majelis Ulama di Kerajaan Saudi Arabia, dan beliau adalah seorang pimpinan dari ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia pada masa beliau. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati para ulama kita yang lainnya. Nah, beliau mengatakan qala ahlul ilmi, berkata para ulama. Jadi beliau juga menukil pendapat para ulama yang lain. La'allal illah fi dzalik wal hikmah fi dzalik annal gulam yakthuru hamluhu wa naqlu aqaribuhu wa naqlu aqaribihi lahu. Jadi kata beliau, la'alla, jadi artinya boleh jadi alasannya adalah, hikmahnya adalah bahwa anak laki-laki itu sering digendong. Biasanya, saya nggak tahu ya apakah ini seperti itu. Ini penjelasan para ulama dari apa yang mereka lihat. Anak laki-laki biasa lebih gimana ya, gemes kita lihatnya, lebih lucu kita ngelihatnya itu. Kalau anak perempuan kayaknya mungkin biasa. Wallahu alam. Walaupun ini tidak berlaku secara spesifik ya, person per person ya, tapi ini berlaku secara umum. Jadi kata para ulama kita, anak laki-laki itu banyak yang gendong. Banyak yang gendong. Wallahu alam ya. Kemudian banyak berpindah dari satu kerabat ke kerabat yang lainnya lagi. Jadi satu orang ke satu orang, sudah digendong ini, digendong lagi nih. Saya nggak tahu kalau tentunya digendong, masya Allah. Ya, jadi misalnya ini sudah digendong ya, terus kerabat lain, wah lucu juga ini, masya Allah. Nah, diambil lagi, digendong. Ya, yang lain lihat lagi, digendong lagi. Jadi dia banyak berputar digendong-gendong. Wa huwa shaghirun, dan dia masih kecil. Wa yaqa'u minhul baul, lalu kemudian anak laki-laki tersebut kencing. Ya, wa yassarallahu fi dzalik, maka Allah memudahkan hal tersebut. Karena kalau misalnya banyak digendong dan dia kencing, wah nanti kalau misalnya dicuci kan berat. Itu satu. Ya, waqtafa subhanahu birrasyi wan nadah. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untuk disiram atau dibasahi atau dipercikkan untuk bayi laki-laki karena banyak digendong tadi. Amal jariyah, adapun bayi wanita, fahamalahun nas laha aqal. Ya, bayi wanita itu yang gendongnya tidak lebih banyak daripada bayi laki-laki. Nanti bisa dilihat ya, kalau insya Allah kalau ummahat lebih tahu ya bagaimana seperti itukah atau memang di Indonesia beda juga kondisinya, gitu ya. Jadi bayi wanita itu lebih kurang digendongnya, gitu, lebih kurang digendongnya. Taib.
Fawajaba ghuslu bauliha, oleh karena itu wajib untuk mencuci air kencingnya, ya, bikulli halin, dalam setiap kondisi. Allahu a'lam bil hikmah, dan Allah lebih tahu tentang hikmahnya. Itu salah satu hikmah. Dan ada juga hikmah yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam sebuah buku beliau, ya. Salah satu hikmahnya adalah, wallahu a'lam, ini juga hikmah yang disebutkan oleh para ulama, karena bayi laki-laki ketika dia kencing dia satu arah gitu. Kalau bayi perempuan, kalau bayi laki-laki itu arahnya lebih banyak gitu, kesana kemari, lari-lari gitu. Kalau bayi perempuan itu satu arah, paling merembes gitu. Jadi nyucinya enak. Kalau bayi laki-laki kesana kemari, jadi nyucinya susah. Oleh karena itu cukup disiram atau cukup dipercikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu juga hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi sekali lagi, wallahu a'lamu bil hikmah. Allah lebih tahu tentang hikmahnya. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam, cukup menjalankan apa yang dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beliau memercikan atau menyiram air kencing bayi perempuan laki-laki dan mencuci air kencing bayi perempuan. Wallahu alam bissawab, ya. Taib. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan ketiga berkaitan dengan masalah air dan najis. Hukmu iktina'il kilabi, ya, wa mashiha wa tadhhiril awani ba'daha. Hukum memelihara anjing, menyentuhnya dan membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing, ya. Taib. Jadi pertanyaannya adalah ma hukmu iktina'il kilab? Apa hukum memelihara anjing? Ini kalau kita lihat masih banyak yang pelihara anjing, ya, apa hukumnya? Bagi non muslim sih nggak ada masalah, ya, tapi bagi kita seorang muslim ini harus kita pelajari hukumnya, boleh nggak? Ya, boleh atau tidak. Jadi apa hukum memelihara anjing? Wahal masuhu yang yusuliat, apakah menyentuhnya itu bisa membuat tangan najis gitu? Kalau kita sentuh, kita elus-elus misalnya anjing, ya, mungkin ada yang senang anjing, dia elus misalnya, apakah tangannya najis? Wa an kaifiyati tathhiril awanil lati ba'dahu, dan bagaimana cara membersihkan bejana yang terkena anjing tadi. Baik, jadi sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah hukum memelihara anjing. Pertanyaan yang kedua tentang hukum menyentuh anjing. Ya, ini bukan dijilat, menyentuh. Ini beda, ya, menjilat, menyentuh. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membersihkan bejana yang terkena oleh anjing. Baik, kita jawab insyaallah satu persatu. Jawabannya, jawab ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, iktina'ul kilabi la yajuz. Memelihara anjing tidak boleh. Illa fima rakhasa fihi syari'u. Kecuali yang diperbolehkan, ya, atau diringankan hukumnya oleh syariat, yang ditolerir oleh syariat. Jadi hukum asalnya nggak boleh memelihara anjing, tapi ada kondisi tertentu di mana memelihara anjing itu boleh. Ada kondisi tertentu di mana memelihara anjing itu boleh. Nah, nanti akan kita lihat kondisi kapan itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi dzalika fi thalathati kilabin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan, ya, atau memberikan dispensasi untuk memelihara anjing pada 3 macam anjing saja. Jadi yang mau pelihara anjing silahkan dalam 3 keadaan. Sisanya nggak boleh. Ada yang senang anjing di sini? Nah, kalau senang anjing 3 ini boleh. Ya, yang sisanya nggak boleh. Yang sisanya nggak boleh. Baik, perhatikan baik-baik supaya kita nggak gagal paham nih, ya. Yang pertama, kilabul masyiyah yahrusuha
minas sibai wadh-dhi'ab. Anjing penjaga yang akan menjaga rumah, ya, biasanya rumah, atau menjaganya dari binatang buas dan serigala. Taib. Atau anjing tadi menjaga hewan-hewan dari serigala dan binatang buas. Gitu. Itu boleh, silakan. Misalnya kita punya ada kandang ayam misalnya kan. Terus kita ada anjing untuk menjaga keliling-keliling. Anjing kan enak, nggak usah digaji gitu kan. Kalau satpam mau digaji ya. Mahal. Kalau anjing cukup dikasih tulang, nah sudah selesai urusan. Gitu. Ya kan? Taib. Jadi apakah itu boleh? Iya boleh. Itu satu kondisi. Kondisi kedua adalah qalbuz zara yahrusuhu minal mawashi wal agnam wa ghairuha. Jadi yang kedua adalah anjing yang bertugas untuk menjaga tanaman. Tadi menjaga hewan-hewan ya, yang pertama. Yang kedua menjaga apa? Menjaga tanaman. Ya, menjaga tanaman. Menjaga tanaman dari gangguan hewan-hewan dan yang lainnya. Dari binatang ternak ya, atau kambing-kambing dan lain sebagainya. Nah, supaya mereka tidak memakan tanaman kita. Itu boleh. Sawah misalnya semua yang dikhawatirkan maka dijaga dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wakalbus soidi, anjing pelacak atau anjing pemburu. Anjing pemburu. Yantafiu bihi sa'idu, di mana pemburu memanfaatkan anjing tersebut ketika berburu. Dia melepaskan dengan membaca bismillah, kemudian dia berburu. Ini anjing yang sudah terlatih sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sudah jelas ya, ada 3. Pertama anjing yang menjaga binatang ternak, kemudian yang kedua anjing yang menjaga tanaman, dan yang ketiga adalah anjing yang ditugaskan untuk berburu, anjing berburu. Anjing untuk berburu atau anjing pemburu. Itu 3 anjing yang diperbolehkan di dalam syariat. Wa hadhihi thalathatul lati rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan 3 jenis anjing ini diperbolehkan atau ditolerir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk dipelihara. Untuk dipelihara. Itu. Adapun jelas yang lainnya ya, seperti untuk hobi dan seterusnya, itu nggak disyariatkan di dalam Islam untuk memelihara anjing untuk itu. Ya, misalnya hobinya memelihara anjing buas gitu. Misalnya. Ya, itu nggak diperbolehkan karena keluar dari 3 hal tersebut. Walaupun nanti ada bentuk kias juga di dalam beberapa masalah yang lainnya. Taib. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, kata beliau, hadhihi thalathatu allati rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha biktina'il kalbi fama adaha fa innahu la yajuz. Jadi inilah 3 hal atau 3 anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara ya. Adapun yang selain itu maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Jadi ada beberapa dalil, insyaallah akan kita sebutkan nanti. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa memelihara anjing itu nggak boleh. Nah, kemudian kenapa ini boleh? Karena ini ada pengkhususan dari Nabi, ada pengecualian di yang 3 hal tadi itu. Ya, fa innahu la yujuz, fama adaha fa innahu la yujuz. Yang selainnya nggak boleh, tidak boleh. Wa ala hadza fal manzil alladhi yakunu fi wastil baladi la hajata ayyattakhidal kalba li hirasatihi. Gitu. Ya. Oleh karena itu, perhatikan, oleh karena itu maka rumah yang terletak di tengah kampung, jadi berada di tengah kampung, maka tidak ada keperluan dia mengangkat anjing, bukan sebagai anak ya, sebagai peliharaan. Tidak ada manfaatnya
tidak ada hajatnya dia untuk pelihara anjing. Ngapain dia pelihara anjing di rumah? Rumah itu di tengah kota. Karena dia punya tetangga, dia ada orang lain dan seterusnya, dia sisa pakai pagar misalnya rumahnya, maka itu sudah cukup. Ya, maka apa hukumnya? Fayakunul iktina'ul kalbi lihadzal gharadi fi mithli hadhil hal muharraman. Maka memelihara anjing untuk tujuan seperti ini dan dalam kondisi seperti ini itu diharamkan. Berarti memelihara anjing untuk tujuan seperti tadi dalam kondisi yang lainnya lagi, nanti kita lihat boleh atau tidak. Misalnya rumahnya sendirian. Yang ceritanya kan tadi yang diperbolehkan memelihara binatang. Kita kan bukan binatang, kita ini manusia gitu. Rumah. Boleh nggak memelihara rumah gitu? Tapi dalam kondisi rumahnya sendirian, terpencil. Boleh nggak? Ah gitu. Nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Walaupun di sini wallahu alam dijelaskan nggak oleh Syekh Utsaimin, tapi ini ada beberapa catatan yang saya catat berkaitan dengan masalah itu. Jadi tadi kata beliau memelihara anjing untuk tujuan seperti tadi menjaga rumah, ya, dan dalam kondisi seperti tadi rumahnya berada di tengah-tengah kampung, maka itu tidak ada hajat dan tidak diperbolehkan. Muharraman la yajuz, itu haram dan tidak boleh. Wa yantakisu min ujuri sahibihi kulla yaumin qiratun au qiraton, dan akan berkurang pahala amalan, ya, orang yang memelihara tadi setiap hari 1 qirat atau 2 qirat. Banyak. Jadi 1 qirat dari tadi? Pahala amalannya setiap hari. Misalnya 1 hari itu dia dapat pahala amalan misalnya 1000. Maka 1000 itu dikurang 1 qirat atau 2 qirat dari 1000 tadi. Setiap hari berkurang. Cuma gara-gara pelihara anjing. Sekali lagi kita kembali ke asal tadi pembahasan kita. Di awal-awal saya bicara tadi bahwa ilmu itu membedakan seseorang. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan tidak? Orang berilmu lihat, pelihara anjing apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Dia lihat. Manfaatnya ini, mudaratnya ini. Boleh atau enggak dalam syariat? Nah, ketika dia tahu itu dia enggak pelihara karena bahaya. Pahala kita yang kita butuhkan, kita sudah kumpul-kumpul, itu dikurangi 1 qirat atau 2 qirat. Kenapa disebutkan oleh Syekh 1 qirat atau 2 qirat? Karena memang ada beberapa riwayat. Pertama menyebut 1 qirat, di riwayat yang lain menyebut 2 qirat. Nanti akan kita lihat kenapa seperti itu. Kenapa ada 2 qirat, ada 1 qirat. Ya, menurut sebagian pendapat para ulama bahwa pertama alasan mereka adalah 1 qirat atau 2 qirat ketika anjing itu gangguannya lebih besar, lebih mengganggu. Berarti pahala diambil 2 qirat. 2 qirat ya. Baik, itu 2 diambil. 2 qirat. Kalau anjingnya sekedar dipelihara tapi tidak mengganggu atau kurang mengganggu, maka yang hilang 1 qirat. Ini penjelasan para ulama. Kenapa ada 2 qirat, ada 1 qirat. Kemudian sebagian lagi mengatakan awalnya Nabi menyebutkan 1 qirat. Tapi kemudian di beberapa kali Nabi sampaikan itu disebutkan 2 qirat supaya orang-orang tidak berani lagi pelihara anjing tanpa tujuan yang diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan dalam syariat. Jelas ya insyaallah. Jadi yang hobi anjing udah gantilah hobi burung atau hobi apalah ya, yang lebih hobi ikan misalnya ya. Kalau anjing pikir-pikir hilang. Artinya kalau dia pelihara, dosanya itu berupa hilangnya tadi. Hilangnya apa? Hilangnya pahala. Hilangnya pahala. Masya Allah. Ya, hilangnya pahala. Pahalanya enggak hilang semua sih, cuma lumayan kalau 1 hari diambil 1 qirat, diambil 2 qirat, wah lumayan itu, lama-lama habis itu. Ya, fa'alaihim ayyattaridu hadzal kalba wa alla yaktanuhu. Maka hendaklah dia membuang anjing itu. Kalau misalnya sudah terlanjur ada, udah dibuang aja lah. Relakan dia pergi. Ya kan? Jangan menangis. Biarkan aja dia pergi, dibuang gitu. Ya.
Kemudian wa alla yaktanu, dan jangan dia pelihara. Ya, lebih baik pelihara cinta daripada pelihara anjing. Ya kan? Itu. Kecuali dalam 3 hal tadi. Kita nggak katakan haram ya, karena syariat membolehkan dalam 3 hal tadi. Apa itu tadi? Anjing apa? Pelihara, penjaga binatang ternak, kemudian penjaga tanaman, yang ketiga untuk pemburu, boleh. Ya, yang lainnya jangan. Bahaya, bisa hilang kita punya pahala. Amma law kana hadzal baitu ya fil barri khalian laisa haulahu ahadun. Adapun jika anjing rumah yang dimiliki oleh orang itu berada di sebuah tempat yang tidak ada orang lain, bahasa kita rumah yang terpencil. Rumahnya terpencil. Ya, maka fa innahu yajuzu ayyaktani al-kalba lihirasatil bait, maka boleh dia untuk apa? Boleh dia untuk apa? Untuk memelihara anjing dalam rangka menjaga rumahnya. Dalam rangka untuk menjaga rumahnya, wa man fihi, dan menjaga orang yang ada di dalam rumah. Itu kalau sendirian. Tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh secara umum, kecuali yang 3. Cuma boleh untuk apa tadi? Pelihara ternak, pelihara tanaman, dan untuk berburu. Sisanya nggak boleh, mutlak nggak boleh. Walaupun rumahnya sendirian, tetap nggak boleh menurut pendapat yang pertama. Ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh, tapi bentuknya kias. Artinya kalau memelihara dalam rangka menjaga binatang ternak, tanaman itu boleh, maka tentunya memelihara manusia lebih boleh. Dan ada alasan untuk memelihara manusia karena rumahnya itu sendiri, terpencil. Sehingga sebagian mengatakan itu boleh. Jadi ada 2 khilaf di kalangan para ulama. Dan di sini kita melihat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin lebih menguatkan pendapat, kata beliau fa innahu yajuz. Maka itu boleh. Ya, dalam bentuk kias, artinya menganalogikan hukum, ya, menyamakan hukumnya. Yajuz ayyaktaniyal kalba li hirasatil bait wa man fihi wa hirasati ahlil bait, atau wa hirasatu ahlil bait ablagu fil huffadhi min hirasatil mawashi wal harth. Dan tentunya memelihara atau menjaga orang yang ada di dalam rumah, ini manusia, maka ini lebih diperbolehkan dibanding menjaga binatang ternak dan tanaman. Maka ini bentuk apa tadi? Bentuknya kias. Baik. Sebelum kita lanjut dari ucapan Utsaimin ya, berkaitan dengan menyentuh anjing dan juga anjing yang menjilat bejana, maka kita akan sebutkan dulu dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini, supaya kita lihat bahwa Utsaimin juga walaupun nggak sebutkan dalilnya ya, tapi beliau berpendapat sesuai dengan dalil yang ada. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 2322 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban, siapa yang menahan anjing, dia tahan artinya dia pelihara, fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun, maka akan berkurang setiap hari dari amalan yang dia lakukan 1 qirat. Berkurang 1 qirat. Nabi sebutkan ini, barang siapa yang memelihara anjing atau menahan anjing, ya kan, maka akan berkurang setiap hari dari amalan orang itu 1 qirat. Illa, kecuali, nah ini tadi ada pengecualian, illa kecuali kalba harthin au masyiatin, anjing yang bertugas menjaga tanaman dan bertugas menjaga binatang ternak, maka itu boleh. Jelas ya? Berarti ada pengecualian. Ini ada hadis dalam Sahih Bukhari. Taib. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 1575, juga dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau mengatakan atau beliau bersabda, maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing, laisa bikalbi soidin, namun anjingnya bukan anjing pemburu,
wala masyiatin, juga bukan anjing yang menjaga binatang ternak, wala ardin, bukan juga anjing yang memelihara tanah, maksudnya memelihara atau menjaga tanaman. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yaumin, maka akan berkurang setiap harinya 2 qirat, akan berkurang setiap harinya pahalanya itu 2 qirat. Ya. Jadi yang pertama 1 qirat, yang kedua 2 qirat. Ya, jadi yang pertama sebutkan 1 qirat, yang kedua 2 qirat. Jadi pertanyaannya tadi ya sebenarnya sudah kita jawab, tapi kita tanya lagi, kok bisa dalam hadis ini, dalam hadis Bukhari 1 qirat, dalam hadis Muslim 2 qirat? Nah, itu tadi penjelasan para ulama kita. Apa tadi? Nah, kalau anjingnya itu mengganggu, maka bisa hilang 2 qirat. Itu satu. Yang kedua, awalnya Nabi sebutkan 1 qirat, setelah itu Nabi sebutkan 2 qirat untuk menunjukkan ya bahayanya dan seorang untuk tidak melakukan itu, kecuali dalam 3 hal yang kita sebutkan. Baik. Kemudian seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, fi hadzal hadis ibahatu ittikhadil kalbi lis-saidi wal masyiyati wa kadzalika az-zara'. Kata beliau, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya untuk menjadikan anjing itu ya, atau memelihara anjing untuk berburu, menjaga binatang ternak dan menjaga tanaman. Itu diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada bahaya lain dari memelihara anjing ini? Jawabannya ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor hadis 3640 dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang pada rumah itu ada anjing dan ada patung. Ada anjing dan ada patung. Ya, makanya ada patung, maksudnya patung makhluk hidup ya. Dihilangkan aja kepalanya. Kalau misalnya dia masih mau tetap pelihara patung itu, kalau enggak ya udah nggak usah ada patung gitu. Jadi malaikat nggak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada apa? Ada patung. Nah, itu nggak akan masuk malaikat. Ya, masya Allah. Makanya pernah satu hari Nabi didatangi malaikat itu nggak mau masuk. Ternyata di depan rumah Nabi itu ada semacam patung yang kemudian dipotong kepalanya patung itu oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru malaikat itu masuk. Ya kan? Oleh karena itu ayo rumah kita gimana lebih sunnah gitu kan, kosong dari benda-benda seperti itu. Nah, jelas ya insya Allah ya. Jadi itu juga bahayanya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung. Gitu. Tapi boleh memelihara anjing dengan 3 alasan yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita perpanjang nanti panjang ini, intinya seperti itu. Sekarang kita masuk kepada jawaban Syekh Utsaimin selanjutnya berkaitan dengan masalah pertanyaan bagaimana hukum menyentuh anjing. Wa amma massu hadzal kalbi fa in kana massuhu biduni ratubatin fa innahu la yanjusul yad. Adapun menyentuh anjing, kalau anjingnya itu tidak basah, dalam kondisi tidak basah gitu, maka menyentuhnya tidak menjadikan tangan menjadi najis. Kalau misalnya anjingnya kering. Wa in kana massuhu birutubatin yujibu ya, atau yujibu tanjisal yad. Apabila anjingnya itu basah, maka akan menjadikan tangan menjadi najis. Ala ra'yi katsirin min ahli ilmi, menurut pendapat kebanyakan ulama. Jumhur ulama, menurut pendapat kebanyakan para ulama atau jumhur ulama. Berarti ada juga yang mengatakan tidak najis. Kalau nggak salah Imam Malik ya berpendapat bahwa
jilatan anjing itu nggak najis. Salah satu pendapat Imam Malik, ya kan? Karena menurut beliau di zaman Nabi anjing itu berkeliaran masuk keluar rumah gitu kan, dan tidak ada riwayat bahwa Nabi itu membersihkan, mencari-cari di mana yang dijilat lagi, di mana dijilat lagi gitu. Jadi menurut beliau nggak najis. Adapun mencuci, nanti akan disebutkan mencuci sampai 7 kali, itu beliau sebutkan ta'abbudiyah, sekedar ibadah aja, tapi bukan karena najisnya gitu. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dia najis. Ya, pendapat yang paling kuat dia najis. Taib. Ala kulli hal, kalau dia kering kata Syekh Utsaimin nggak najis menurut kebanyakan para ulama. Ya, wayajibu adapun kalau dia basah maka ini najis menurut kebanyakan para ulama. Wayajibu ghuslul yad ba'dahu sab'a marrat, dan wajib mencuci tangan itu 7 kali. Jadi kalau anjingnya basah wajib kita sentuh misalnya, wajib mencuci tangan sebanyak 7 kali, ihdaha biturab, salah satunya dengan tanah. Nah, ini lebih lengkap lagi di jawaban pertanyaan ketiga adalah tentang bagaimana jika dia menjilat bejana. Wa ammal awani allati ba'dahu fa innahu idza walagha fil ina. Adapun kalau bejana jika dijilat oleh anjing, ay syariba minhu, atau anjing itu minum dari bejana tersebut, yajibu ghuslul ina, maka wajib untuk membersihkan atau mencuci bejana tersebut sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Jadi dicucinya sebanyak berapa? 7 kali. Ihdaha biturabi, salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Kama tsabata dzalika fi sahihain wa ghairihima. Sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau disebut sahihain berarti hadis Bukhari Muslim. Dan yang selainnya, min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis ya. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka Abu Hurairah itu salah seorang sahabat yang paling dibenci oleh Syiah. Ya kan? Sehingga orang Syiah berusaha menjatuhkan kredibilitas Abu Hurairah. Karena dia itu sumber ilmu. Jadi untuk merusak air, rusak aja sumbernya gitu caranya. Misalnya ada orang ngambil air di bawah gitu kan, ngambil air di bawah. Gimana caranya supaya nggak ada lagi orang ngambil air? Udah dari sumbernya, kasih racun, selesai. Nah itu yang dilakukan oleh orang Syiah. Gimana menghancurkan Islam? Gimana menghancurkan Islam? Ya, Abdullah bin Sabah yang bikin Syiah, Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Gimana cara menghancurkan Islam? Rusak kredibilitas sumber ilmunya. Sumber ilmu dari mana? Kalau dari Nabi, nggak ada yang percaya nih ya kalau Nabi yang dirusak. Maka yang dirusak adalah mata air di bawahnya Nabi, yaitu para sahabat. Maka seluruh para sahabat mereka kafirkan, kecuali beberapa orang. Perhatikan bagaimana strategi orang untuk merusak Islam. Nah kalau misalnya sahabat sudah nggak dipercaya lagi atau dianggap kafir, nggak dipercaya lagi, maka kita tidak akan ambil hadis dari dia. Kalau kita nggak ambil hadis dari dia, udah habis Islam, selesai. Islam itu kekuatannya ada pada hadis. Makanya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, dia akan hancurkan dari sisi hadis. Dan para perawi hadis dia akan hancurkan kredibilitasnya, ya, kekuatan hafalannya dan seterusnya. Karena seorang diambil hadisnya ketika kuat dia hafalannya, kuat akhlaknya, ya, dari sisi dia adil dan seterusnya. Maka kalau itu sudah rusak, apalagi dikatakan kafir, udah nggak diambil. Gitu caranya. Oleh karena itu, ya, Abu Hurairah salah seorang itu. Bahkan ada sebagian orang orientalis menuduh Abu Hurairah sebagai orang yang dipertanyakan hadis-hadisnya karena beliau berteman dengan Nabi cuma beberapa tahun, sebentar sekali. Berteman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, kita lihat hadis-hadis tadi itu banyak dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Banyak dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, sekarang kita kembali. Hadis dari Abu Hurairah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitannya dengan masalah anjing ya, jilatan anjing di bejana. Idza walaghal kalba atau idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing yang menjilat bejana salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Ihdaha biturab, salah satunya dengan tanah. Ya, dengan tanahnya di mana? Ya bisa di pokoknya salah satunya. Cuma kata Syekh Utsaimin, wal ahsanu ayyakuna turabu
fil ghuslati atau fil ghuslati al-ula. Yang paling bagusnya ya tanah yang dipakai mencuci tadi itu dilakukan di cucian pertama. Di cucian pertama. Karena tanah itu kan menggosok, membersihkan ya. Jadi kalau dia tergosok oleh tanah, maka najisnya akan hilang. Setelah itu sisa-sisanya pakai air. Gitu. Sisa-sisanya pakai air. Karena tanah itu lebih keras dalam membersihkan najis. Ya, sehingga pakai air dan sisa-sisanya pakai tanah, sisa-sisanya pakai air. Walaupun boleh di salah satunya, tapi yang paling bagusnya di awal, di pertamanya. Ulahun nabit turab, yang pertamanya pakai tanah. Taib. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah anjing. Ya, ada 3 tadi. Pertama tentang hukum memelihara anjing, kemudian yang kedua tentang hukum menyentuh anjing, dan yang ketiga tentang bagaimana cara membersihkan jilatan anjing. Ya, jilatan anjing. Taib. Di sini kita melihat betapa syariat Islam itu sempurna, menjelaskan semuanya, termasuk juga menjelaskan tentang hal-hal yang kadang kita tidak pikirkan. Masalah anjing ada dalam Islam, semua dijelaskan. Oleh karena itu rugi orang-orang yang tidak memanfaatkan hidupnya, umurnya untuk untuk belajar tentang agamanya, belajar tentang Islam, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan amalan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup akan semakin teratur dan semakin indah, dan akan semakin hidup dengan Islam. Maka apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, maka jangan lupa untuk selalu belajar agama. Terutama para muslimah, barakallahu fikunna. Semoga Allah menjaga kalian semua di masa seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala semoga menjaga kita dengan ilmu agama. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Ini sudah jam 15.00. Tapi semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian ada pertanyaan. Awan mau bertanya, di depan rumah ada non muslim yang pelihara anjing, dan tiap pagi dan sore dia membersihkan kotoran anjingnya memakai selang dan airnya mengalir ke depan rumah. Apakah jika menginjak genangan air tersebut najis? Yaitu tadi kita lihat apakah dia ada bau, rasa dan warnanya. Artinya bau, rasa dan warna najisnya. Gitu. Kan kalau anjing kelihatan itu baunya ini. Walaupun kita nggak usah mencium sampai belum kentar baunya, dekatkan lagi. Kurang dekatkan lagi, nanti malah terhirup nanti malah lama-lama. Walaupun tidak harus seperti itu, tapi paling tidak kita menandai seperti itu. Ya, wallah. Apalagi kan kalau pakai sendal dan seterusnya kan nggak perlu. Kalau pakai sendal, ya, sendal itu kalau misalnya dia kena najis, kena tanah selanjutnya dan selanjutnya, apalagi digosokkan, maka itu sudah cukup untuk membersihkan najisnya kalau misalnya dia najis. Kecuali kalau misalnya kita pastikan bahwa ini benar-benar kena najis, ya, mungkin lebih selamatnya kita kembali ke ucapan Syekh Utsaimin tadi, kita bersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan sebaiknya namanya seorang tetangga, berbicaralah dengan tetangganya. Sampaikan kepada tetangganya bahwa itu bisa mengganggu dia dan seterusnya, dan kami seorang muslim begini dan begitu, sampaikan dengan baik insyaallah. Ya, maka insyaallah tetangganya itu ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah kita berdosa jika meyakini Allah ada di mana-mana? Keyakinan ini bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah ada di atas arsy beristiwa. Kalau kita pahami bahwa zat Allah di mana-mana, ini yang kita dosa. Karena menyelisih dalil yang ada. Ya, kemudian tentang ucapan seorang budak wanita yang ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dia mengatakan Allahu fis sama, Allah di atas langit. Dan seterusnya, ya, ucapan-ucapan kita sebagai manusia sehari-hari kita mengatakan, kita serahkan kepada yang di atas.
ya ini sudah keputusan yang di atas dan seterusnya. Ini menunjukkan keyakinan kita Allah di atas. Nah, apanya Allah di mana-mana sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, Allahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maksudnya di situ? Keberadaan atau kebersamaan itu ada dua. Ada kebersamaan yang modelnya itu nempel, seperti misalnya ini teh ya dengan gula yang nempel. Ya, itu kita katakan nempel, bersama juga namanya. Ada kebersamaan yang tidak nempel. Seperti bulan misalnya di atas langit atau matahari, kemudian kita di bawah, kita katakan bulan bersama kita atau matahari bersama kita, itu boleh, tapi tidak nempel. Nah, kebersamaan Allah adalah kebersamaan yang tidak nempel. Kebersamaan Allah adalah kebersamaan pada ilmunya, pada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat, mendengar kita dimanapun kita berada, itu benar. Tapi Allah tidak nempel dengan kita karena kita makhluk dan Allah khaliq. Oleh karena itu, maka saya katakan akidah tersebut, keyakinan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertentangan dengan akidah salafus saleh yang menjadi rujukan kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya mungkin seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Sudah nggak ada? Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya semuanya dan atas kesediaannya untuk tetap lanjut sampai selesainya acara kita pada siang hari ini. Semoga Allah membimbing kita dan kegiatan kita ini bisa berlanjut sesuai dengan protokoler kesehatan dari anjuran pemerintah kita. Barakallahu fikum atau barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP ku mati. Siapa ini Andi Muhammad Rasul Rasa? Ini berangkat kan? Posisinya ada. Saya nulis. Al-Qawaid dia punya. Dia punya. Tapi kan ada itu biasa kan pembinanya. Pembina jual yang ada. Dia bisa. Ah? Karena mengisi juga corona. Ada apa? Batas? Hari. Berapa? Bus baru kalau kuliah saya dapat semua ini. Iya, Bandi yang kegiatan dengan bandian. Bandi ke mana? Apa yang sudah tahu? Kenapa belum belajar sunnah? Ya bukan usah sama dada. Kalau belajar sunnah. Kenapa? Hah? Baik kenapa? Baik kenapa? Tidak, harus dicari orang yang bisa jamu. Kayak itu akan begitu.
Jangan dibilang anu. Bilang Yang ini. awal usul dan luar kedua. Siapa seperti yang boleh? Tidak ada artinya, tapi ya begitu. Bahaya. Astagfirullah, jadi. Sekretaris Anwar nama sekaligus kedua. Apa itu? Legal lah. Iya. Yang mana Tentang sama polisi, Ciracas. Kenapa? ada memang orang-orang yang mau membenturkan gitu. Iya. Hari ini kan membantah lagi. Iya. Yang anu jadi sidangnya. Berbahaya kalau kerja semua satu tempat kali ya.